Halo semuanya, selamat datang di channel HCD dengan gue Aldis. Kali ini akhirnya ya kesampaian juga buat bikin video review gimbal dari VEYUTECH VEYU Scope C. Kalau kalian belum lihat video unboxingnya, kalian bisa lihat dulu videonya di sini ya. Karena video ini benar-benar lanjutan dari video unboxingnya itu. Video review ini bakal jadi pembahasan yang cukup lama sih. Jadi kalau kalian mau siapin kopi, teh, atau cemilan, siapin dulu aja. Kalau udah, yuk kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama kita bahas buat build quality, body, dan spesifikasinya. Jadi buat build quality gimbal ini bisa dibilang bagus banget sih. Dengan harga yang tergolong murah ya buat ukuran gimbal kamera yang bisa menahan bobot sampai 2,5 kg. Gimbal ini bagus banget. Bahan yang digunakan emang plastik sih. Plastik banget, tapi ini kokoh ya. Ada juga bagian yang metal sebenarnya, tapi nggak banyak, dan metalnya ini juga udah bagus, aluminium alloy tepatnya. Dengan bahan itu, bobot di gimbal ini cuma 1,2 kg aja, standar bobot gimbal pada umumnya lah. Terus ngomongin baterai di gimbal ini kapasitasnya itu 2500 mAh yang udah bisa fast charging sampai 18 watt. Buat gambaran aja nih, buat fast chargingnya. Kalau kalian pakai gimbal ini selama 30 menit dari kondisi baterai full, kalian hanya butuh waktu 5 menit aja buat charge lagi sampai full lagi baterainya. Jadi cuma 5 menit dia akan full lagi untuk penggunaan 30 menit. Terus untuk port pengisiannya juga ini udah modern, udah pakai USB Type-C. Dengan kapasitas gitu gimbal ini bisa dipakai selama 13 jam penggunaan. Terus kalau ngomongin desain, desainnya ini juga lain banget daripada gimbal-gimbal lainnya yang ada di pasaran tentunya. Jadi gimbal ini tuh punya ini integrated handle. Jadi kalau kalian mau syuting upright kayak gini atau down below, gimbal ini benar-benar nyaman banget digunakan. Ya karena adanya ini integrated handle-nya ini. Di handle-nya ini juga ada beberapa tombol-tombol ya yang gampang banget dijangkau sama jari, terutama ibu jari di sini. Terus another cool design itu ada di sini. Nah, ini nih. Ini fungsinya sebagai mini tripod, walaupun tanpa mini tripod atau bisa dibilang adalah integrated tripod. Sebenarnya dia juga dapat tripod tambahan ya, mini tripod yang nanti dipasang di sini. Hal lain yang gue suka banget dari gimbal ini itu ada titik merah di slidernya ini. Titik merahnya ini fungsinya untuk marking stabilisasi setup kamera kita. Jadi kita nggak harus stabilisasi ulang setup kamera kita kalau kita mau pakai gimbalnya ini lagi. Kita cuma tinggal slide aja sampai titik merahnya ini kelihatan ada di lubangnya. Terus untuk motor axis tilt dan roll bisa berputar sampai 320 derajat tilt dan roll. Dan untuk motor axis pan itu udah bisa sampai 360 derajat muter terus gitu. Oke, sekarang kita beralih untuk bahas tombol-tombolnya. Yang pertama itu dari sini, front panel. Di front panelnya ini ada joystick tentunya yang udah pasti fungsinya itu untuk mengatur arah kamera. Lalu ada tombol shutter, terus ada tombol mode. Buat tombol mode ini fungsinya untuk memilih antara mode pan, roll, atau tilt. Atau bisa juga untuk lock ketiganya ini. Jadi kalau mode pan itu motor yang akan berfungsi mengikuti pergerakan gimbal adalah motor pan-nya ini aja. Lalu untuk roll dan tilt itu sama aja kayak pan. Motor yang akan mengikuti pergerakan gimbal sesuai dengan modenya. Terus buat lock nanti dia akan mengunci pada satu posisi aja dan nggak mengikuti pergerakan gimbalnya ini. Terus ada tombol auto rotation di tengah ini dan di kanan kirinya ada tombol left dan right. Di front control ini juga ada lampu indikator di sini. Itu untuk baterai dan connection kamera. Dua hal ini juga bisa kalian lihat di aplikasinya. Nanti kita bahas juga. Di sebelah kirinya, di sini itu ada button untuk portrait mode, dan cara aktifnya itu kita dengan cara double klik. Nanti dia akan masuk ke portrait mode, itu untuk masuk dan keluar mode portrait mode-nya. Jadi ini cocok banget ya buat kalian yang kontennya itu reels Instagram, konten TikTok, atau video short di YouTube. Kalian bisa pakai mode ini. Terus di bagian kanannya ini ada motor auto tune button yang fungsinya itu untuk adaptation atau kalibrasi secara otomatis ketiga motor axisnya ini. Caranya itu kita pencet tombolnya ini selama 5 detik atau sampai kedengaran suara beep. Nah kalau gimbalnya itu getar banget, itu artinya normal ya. Kita bisa tunggu sampai getarnya selesai. Nah itu tandanya proses adaptation atau kalibrasinya udah selesai juga.
Terus masih lanjut di bagian kanan ini ada tombol power. Nah, tombol powernya ada di sini nih. Cara buat hidupin atau matiin gimbalnya ini, itu kita klik dan tahan sampai kedengaran suara beep. Dan gimbal mulai menstabilkan kameranya kalau udah hidup. Terus kalau mau masuk dan keluar sleep mode itu dengan cara double klik tombol powernya ini juga. Terus ke sebelah kiri lagi. Nah, di sini ada mode FPV. Mode ini juga bisa kita atur di front panel untuk tombol mode. Nah, yang paling kelihatan dari bagian kiri ini itu ada knob wheel. Nah, knob wheelnya ini fungsinya untuk rotate kamera. Nah, rotate itu dengan cara menggerakkan motor aksisnya ini. Kita bisa atur untuk motor aksisnya itu mau tiltnya, pennya atau rollnya itu dengan cara klik tombol yang ada di belakang knob wheelnya ini. Terus di bagian depan itu ada trigger button. Fungsi pertama itu dengan cara double klik buat recenter posisi atau reset posisi. Terus fungsi yang kedua itu dengan cara triple klik buat masuk dan keluar mode selfie. Terus fungsi ketiga itu buat masuk ke mode PTF atau Pan and Tilt Follow. Caranya itu dengan klik dan tahan trigger buttonnya ini, terus lepas aja buat keluar mode PTF-nya. Oke, bagian kanan lagi. Di sini. Di depan sini ada tombol A dan B. Ini fungsinya untuk automatic trajectory. Fitur ini bagus banget buat ambil footage timelapse, footage panorama atau buat b-roll footage. Udah sih ya, gue rasa udah bahas semua untuk tombol-tombolnya. Oh iya, di sini juga ada lock button ya untuk ketiga motor aksisnya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan aplikasinya. Nah, jadi aplikasinya ini cukup penting ya, karena ini Scopsi biasa yang tanpa layar di front panelnya ini. Jadi kita harus atur dari aplikasinya ini untuk fungsi-fungsi selain front panelnya ini. Ya, walaupun fungsi-fungsi yang di front panel ini bisa kita atur di aplikasinya juga. Oke, kita masuk ke aplikasinya. Nah, aplikasinya ini namanya itu ViewScope. Nah, kayak gini ya untuk tampilan aplikasinya. Kita mulai dari atas ini. Paling atas ada nama dari gimbalnya. Terus di bawahnya ada indikator baterai. Nah, di bawahnya ini ada dua kotak. Yang kiri ada image transmission device dan di kanannya ada joystick setting. Di joystick setting ini kalian bisa atur kecepatan rotasi untuk dua motor aksisnya, pan dan tilt. Kalian bisa atur untuk arah gerakannya searah atau berkebalikan, sesuaikan aja dengan kenyamanan kalian. Lanjut di bawahnya ada berbagai button ya yang bisa kalian atur dan akses. Yang sebenarnya kalian juga bisa akses tanpa aplikasinya ini. Di situ ada joystick yang versi virtualnya, terus ada mode-modenya juga. Kayak portrait, landscape, flash mode, FPV, PTF, pan only mode. Terus bisa juga ada button untuk merekam dan memotret jika kalian udah sambungin gimbal ini dengan kamera yang disambunginnya itu dengan cara pakai kabel yang udah disediain sama ViewTech. Udah ya, di sini sekarang kita keluar, kita ke button settings dulu. Nah, di sini kita bisa atur buat trigger button sama AB buttonnya. Buat trigger button kalian bisa atur dan pilih untuk mode apa penggunaannya. Di sini gua set untuk mode FPV. Terus buat AB button kita bisa atur untuk waktu autofocus kamera. Ini kalau kalian sambungin kamera ke gimbal pakai kabel-kabel yang udah disediain di paket pembeliannya. Terus di sini kita juga bisa atur buat kecepatan gerakan perpindahan dari titik A dan ke B atau sebaliknya. Oke, sekarang kita keluar, kita beralih ke knob setting. Di sini kita bisa atur buat defaultnya knob ini berfungsi untuk motor aksis apa dulu. Kita bisa pilih antara roll, pan atau tiltnya dulu. Umumnya sih knob ini fungsi awalnya itu untuk motor aksis tiltnya dulu. Terus di bawahnya ada fokus motor dan electronic focusing. Nah, jadi selain untuk ngatur pergerakan motor aksisnya, knob ini juga bisa untuk ngatur fokus kamera. Lagi-lagi ini berguna banget buat kalian yang pakai lensa-lensa sinema yang nggak ada autofokusnya. Tapi kalian harus beli lagi ya untuk alatnya secara terpisah. Lanjut di bawahnya kita bisa atur untuk smoothness-nya dan speed pergerakan motor aksisnya ini. Kalau kita
putar knob wheelnya ini. Oke, kita keluar, lanjut ke bagian skenario. Nah, di sini kita bisa atur berbagai macam skenario perekaman ya, dan ini cukup detail untuk pengaturannya. Yang pertama ada auto rotation, kita bisa atur kecepatannya dan arah pergerakannya. Terus untuk panorama kita bisa atur ukuran footage hasilnya berapa, atau kita juga bisa atur secara custom. Pengaturannya ini juga lengkap banget dari derajat horizontalnya sampai ke interval pengambilan gambarnya. Lanjut buat timelapse, di sini kita bisa pilih untuk keperluan hyperlapse, static timelapse kayak timelapse pada umumnya, dan terus kita bisa untuk motion lapse. Di sini kita bisa atur untuk waktu pengambilannya berapa lama, berapa fps yang digunakan, sampai interval waktu pengambilan gambarnya. Terus yang terakhir ada thread video. Basically ini fungsi yang lebih advance dari AB button ya, yang tadi gue udah jelasin. Di sini kita bisa atur kapan pergerakannya dan arah pergerakannya kemana, yang disesuaikan dengan pergerakan apa yang mau kita rekam. Ini cocok banget ya buat dunia persinemaan. Kuncinya di sini itu adalah timingnya harus tepat antara pergerakan talent atau apapun itu dengan pergerakan yang udah kita set di gimbalnya ini. Oke, udah semua. Sekarang kita beralih ke motor power. Di sini kita bisa lihat kekuatan masing-masing motor aksesnya berapa. Yang baik itu kekuatan motornya seimbang. Gimana cara dapetinnya? Kuncinya itu di balancing di awal sebelum gimbalnya ini dinyalain. Setelah seimbang, kita juga bisa tune untuk lebih presisinya di auto tune-nya ini. Oke, sekarang kita beralih ke menu follow speed. Di sini kita bisa pilih kecepatan pergerakan motor mengikuti pergerakan gimbalnya. Kita bisa pilih antara slow, medium, fast, atau custom. Nah, udah buat follow speed. Sekarang di sini ada kamera settings ya, yang di bawah kiri. Tapi baru bisa dibuka kalau kalian udah sambungin kamera kalian ke gimbalnya ini. Lanjut ke sampingnya, ini ada horizon calibration. Di menu ini kita bisa kalibrasi kemiringan gimbal dengan kamera, apakah udah sesuai dengan horizon atau belum, secara auto atau secara manual. Oke, udah ya untuk horizon calibration. Terus di sini ada menu yang terakhir di pojok kanan bawah. Itu adalah menu more. Isinya standar lah ya, pengaturan sound dan info-info gitu-gitu aja. Yap, udah semua untuk aplikasinya. Iya, di sini yang di tengah, kalau kalian lihat di situ ada menu skill. Di situ ada untuk tutorial penggunaan ya, terus ada penjelasan button dan indikator-indikatornya. Jadi basically kalian tanpa lihat video ini pun seharusnya kalian udah paham ya sama penggunaan gimbalnya ini. Tapi ya nggak apa-apa ya, kalau kalian mau nonton video ini dulu baru lihat tutorial di aplikasinya, itu juga nggak apa-apa. Ada juga kan yang mau lihat video ini buat pertimbangan buat beli gimbalnya ini. Nah, udah ya untuk pembahasan buat aplikasinya. Sekarang kita lihat aja untuk penggunaan di real life-nya untuk tiap-tiap modenya. Yuk. the signs, you're looking like a one-way. Gotta make the right choice, hope I make the right noise. Hoping that you like boys like me. I know you're feeling me from across the room. I got a feeling you could be my muse. I hear strange when I see you. You say green, but I see blue. Either way, your eyes the ones I'm looking to. When I'm hell first, falling from heaven, baby. Living on the prayer that you catch and save me. I was unaware of our elevation till I looked down
Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi apakah worth it untuk ambil gimbal ini, VU Scope-C? Jawabannya worth it banget buat kalian yang berbudget minim dan butuh banget adanya gimbal. VU Tech Scope-C ini cocok buat kalian, apalagi dengan fitur-fiturnya yang banyak, build quality-nya bagus. VU Tech nggak perlu diraguin lagi ya buat build quality. Terus kenyamanan penggunaan, karena adanya ini nih, integrated handle ini agak gak lazim ya di gimbal. Biasanya itu ada tambahan alat aja, tapi ini udah integrated, udah nyatu. Dan sini udah ada front panel. Kalau di seri di atasnya, Scope-C yang di atasnya itu udah ada layarnya. Karena ini yang paling bawah ini jadi nggak ada layarnya. Terus integrasi di aplikasinya juga udah bagus banget. Kalian bisa atur banyak hal di aplikasinya itu. Ya udah, gue rasa ya untuk video reviewnya. Kalau ada yang kurang untuk penjelasannya atau kalian masih bingung, kalian bisa tulisin aja pertanyaan-pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Terus kalau kalian mau lebih personal lagi buat tanyanya, kalian bisa DM aja atau email. Untuk alamatnya udah gue cantumin di kolom deskripsi. Terus kalau kalian mau beli gimbal ini sama kayak punya gue juga udah kasih link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.